Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rawuh Bapak Alif, Sugeng Rawuh teman-teman dan para senior KMN UII. Selamat datang di acara Halal Bihalal KMN UII. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga semuanya mendapatkan kefitriannya di bulan Syawal ini. Kita akan mulai sesi pertama dengan sambutan oleh Ketua KMN UII, Mas Hanif Al-Hadid. Dipersilahkan. Oke, suaranya terdengar, mohon konfirmasinya teman-teman. Terdengar? Jelas sekali. Aman, Mas Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, yang saya ta'adimi dan yang saya hormati Bapak Alif Lukmanul Hakim yang tengah bersama kita di sini di forum Zoom acara Halal Bihalal Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama UII tahun 2021. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala min qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Karenanya kita semua masih bisa dipertemukan melalui tatap maya seperti ini ya. Dan juga sama-sama kita telah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini. Tidak lupa salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita nabiyina wa syafi'ina qurrata ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dan semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah teman-teman, kita semua bisa bertemu kembali di malam hari ini, di malam yang insya Allah masih baik ini ya. Sebelumnya semua malam, semua hari baik kalau kita niati dengan baik juga. Apalagi pada malam hari ini kita niati untuk silaturahmi, untuk halal bihalal dalam rangka masih suasana Ramadan ya. Nggak tahu teman-teman ada yang udah syawalan atau mau kodok puasanya. Semoga sudah dikodok puasanya kalau kemarin sedang halangan. Untuk kedepannya nanti acara ini ya monggo diikutin dengan seksama, diikutin sampai akhir. Intinya kita niatin untuk saling memaafkan. Untuk saya pribadi mewakilin teman-teman pengurus ya teman-teman. Mungkin dari selama kegiatan bulan suci Ramadan kemarin atau sebelum-sebelumnya dari teman-teman pengurus ada salah khilaf, ada salah ucapan, ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga apa yang telah dilakukan teman-teman dengan cara memaafkan teman-teman pengurus semua menjadi suatu amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting ya teman-teman, di samping tadi kita harus menjalin silaturahmi ya, untuk menjalani kegiatan-kegiatan KMNU secara daring ini kita semangatin gitu. Kita tingkatkan lagi tingkat semangatnya. Karena belum tahu banget ya kapan offline-nya. Kegiatan kita sampai sekarang masih online terus kayak gini. Jadi ya karena kemarin bulan puasa saja kalau dilihat-lihat agak sedikit menurun gitu tingkat semangatnya teman-teman kayak gitu. Baik teman-teman pengurus maupun teman-teman jamaah nih. Jujur-jujur aja ya. Jadi untuk kedepannya untuk saling mensupport, saling menyemangatin kayak gitu satu sama lain, biar KMNU ini, rumah kita ini bisa hidup, benar-benar hidup dengan ramai seperti itu. Mungkin seperti itu aja teman-teman. Intinya pada malam hari ini nanti teman-teman bisa mendengarkan juga mauidhah hasanah dari Pak Alif ya.
dari beliau. Semoga bermanfaat juga bagi teman-teman dan kita semua. Sekian dari saya. Banyak salah khilaf, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Hanif atas sambutannya. Kemudian kita beralih ke, mungkin ada sambutan dari senior KMN UI, bisa diwakilkan oleh mungkin Mas Pandu. Assalamualaikum Mas Pandu. Atau Mbak Rida. Mas Pandu. Waalaikumsalam. Mohon maaf ini tadi cukup mendadak, tiba-tiba saya disuruh memberi dikit-dikit sambutan. Baik, mungkin dari saya mungkin tidak terlalu panjang, sedikit saja ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk sedikit menyampaikan, Ustadz Alif Lukman Hakim saya hormati, kemudian juga teman-teman rekan-rekan KMNU yang saya banggakan. Sebelumnya yang tentunya sebagai perwakilan dari alumni, tentunya yang harus pertama kali disampaikan yaitu mohon maaf lahir dan batin. Semoga setiap amal ibadah kita di bulan Ramadan kemarin selalu senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita juga diberi kesempatan untuk bisa bertemu kembali dengan Ramadan di tahun berikutnya. Amin. Kemudian juga sedikit yang mungkin bisa disampaikan dari alumni, terutama kepada teman-teman pengurus aktif yang sekarang ada di KMNU UI. Tentunya kami sangat istilahnya salut dan berterima kasih kepada teman-teman yang ada di sini. Istilahnya teman-teman di sini di KMNU UI insya Allah adalah merupakan orang-orang terpilih, orang-orang yang sangat kuat dan teruji seperti itu, karena tidak mudah untuk bisa memperjuangkan budaya-budaya KMN di Universitas Perjuangan Islam Indonesia seperti itu, sehingga merupakan suatu hal yang sangat-sangat bisa dibanggakan dan suatu hal yang perlu terima kasih sekali seperti itu, bahwa apa yang sudah kami rintis oleh alumni sejak beberapa tahun-tahun yang lalu, kemudian oleh teman-teman sekarang bisa melanjutkan dan seperti itu, dan semoga kedepannya juga semakin baik lagi. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Pandu atas sambutannya. Baik, kita akan langsung ke acara utama, yakni Mauidul Hasanah dari Bapak Alif Lukmanul Hakim. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sangat saya banggakan dan juga hormati teman-teman sahabat-sahabat KMNU UI, keluarga mahasiswa Nahdlatul Ulama Universitas Islam Indonesia, baik itu para pengurus, ada Dewan Syuriah ya, ada alumni dan juga kakak-kakak angkatan mungkin secara angkatan kuliah dan atau masuk di KMNU UI. Semoga kita semua selalu berada dalam kesehatan dan juga dirahmati Allah. Puji dan syukur, alhamdulillah kita panjatkan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bersilaturahmi ya, hari ini bertatap muka dan juga berlebaran ya, di kesempatan yang sangat jarang ini kita mengalami juga gerhana bulan kan ya. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua akan mendapatkan syafaat beliau fid din wa dunya hatal akhirah. Allahumma amin. Ini saya sambil
memangku yang kecil ini. Lagi ikut nih, mohon maaf. Oke. Nanti kalau mau ikut diam ya, diam. Oke, saya pribadi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ya, minal aidin wal faidin. Jika ada kesalahan, khilafan dan juga hal-hal yang kurang berkenan selama kita berinteraksi atau saling mengenal, saya yang lebih sepuh, yang lebih tua secara usia ya, mungkin punya hal yang membuat saya luput dan juga bersikap kurang baik. Saya mohon maaf, dan juga sebaliknya saya juga memberikan maaf jika ada yang tidak berkenan dan juga hal-hal lain yang pernah terjadi di antara kita seperti itu. Itu ya teman-teman ya. Ini saya sambil ada bonus nih, ikut yang kecil nggak apa-apa ya. Mbak Rida udah pernah ketemu ya dulu waktu kesini ya Mbak Rida ya. Nah, ya, Mbak Rida sudah. Sekarang sudah 3 tahun 7 bulan ini, aduh. Ya. Oke, hari ini kita Syawalan ya, Lebaran. Kita bersama-sama bisa bertemu walaupun secara virtual di tengah keadaan yang masih mengharuskan kita untuk menjaga jarak, kemudian selalu menjaga kebersihan dengan mencuci tangan dan menggunakan sabun dan air yang mengalir, istilahnya seperti itu kan. Kemudian menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas dan sebagainya. Nah, itu tetap harus kita ikuti. Tetap harus kita ikuti, tetap harus kita taati apapun yang berasal dari ulil amri, dari pemerintah kita, tentu demi kebaikan kita bersama. Sambil kita tetap mempertahankan tradisi kita sebagai seorang jamaah ya, Aswaja An-Nahdiyah, untuk selalu berdoa, tidak lupa ya, baik itu lewat tahlilan ya, lewat manakiban ya, atau lewat hal-hal yang menjadi tradisi yang baik yang sering kita lakukan, mujahadah ya, berbentuk tahlilan, manakib dan sebagainya, sambil meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian segera diberikan kesempatan dan waktu yang tidak lama untuk kemudian kita bisa keluar dari pandemi dan problem yang kita hadapi saat ini, sehingga teman-teman, sahabat-sahabati semua bisa kuliah lagi dengan offline ya, bisa ketemu tatap muka, beraktivitas KMNU dan sebagainya dengan normal seperti biasa. Walaupun tentu ke depan kita yakin akan ada adaptasi kebiasaan baru ya, hal-hal yang akan selalu kita lakukan di tengah kondisi yang mungkin sudah mencapai kekebalan imunitas ya. Ya, kita entah kapan hitung-hitungan para epidemiolog itu banyak beragam. Ada yang mengatakan September 2021 keadaan lebih baik, ada yang mengatakan bahkan 2022, ada yang bilang Indonesia baru akan mengalami kekebalan imunitas yang sempurna itu di tahun 2025, macam-macam. Nah, kita kan cuma bisa berikhtiar ya, berdoa dan juga bertawakal. Itu khas kita, dengan kita mengkombinasikan dengan sains dan ilmu medis ya, yang harus kita ikuti, karena kita sebagai seorang warga atau jamaah dan jamiyah Aswaja Nahdiyah ya, kita harus mengingat kita punya dalil usul fikih yang sangat kita ikuti kan, al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Hal-hal lama yang sering kita lakukan, tradisi-tradisi lama yang baik itu kita lakukan, tapi kita juga harus mendengarkan hal-hal baru yang itu bermanfaat untuk kita terapkan ya, ilmu medis, sains dan sebagainya. Ya, jadi itu yang harus kita selalu ingat. Itu pembuka sedikit dari saya. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faidin. Nah, saya dihubungi oleh Mbak Anggi. Saya cukup bingung nih, karena saya kira Anggi 2017, ternyata Anggi ada juga 2018. Nah, ada dua Anggi. Anggi 17, Anggi 18. Nah, semoga nanti saya bisa melihat yang Anggi 18. Saya agak lupa. Mungkin sudah ketemu atau belum, saya lupa. Itu, tapi yang pasti kalau Anggi 2017 sudah follow Instagram saya, tapi kalau Anggi 2018 tadi bilang belum follow Instagram saya. Nah, itu ya bedanya. Itu. Tadi sudah saya tembak untuk follow waktu WA-WA-an gitu ya. Saya izin share screen bisa ya Mbak Fadlina ya? Oke. Bisa ya? Ya, oke, saya sudah keluar ya, kelihatan ya. Nah, kita
Kelihatan nggak sahabat-sahabat, teman-teman? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, saya ingin mengambil tema, kan kita silaturahmi sudah jelas lah ya, Idul Fitri, Syawalan, Lebaran, itu kan kita silaturahmi. Walaupun di tengah kondisi saat ini berubah bentuk dan juga implementasinya kan, dengan membatasi bertemu secara langsung dan berkerumun dalam jumlah yang banyak. Kalau bisa pun ketemu harus diikuti dengan protokol kesehatan dan juga jelas dalam kondisi yang tidak punya virus, kalau bisa kan seperti itu. Nah, saya ingin ambil tema Ramadan sudah usai ya. Ramadan itu usai. What's next seperti itu kan. Lantas apa yang akan kita lakukan ya? Dalam bahasanya seorang Vladimir Ilyich Lenin ya, seorang pemimpin besar Uni Soviet dulu, ada lagi what is to be done, apa yang harus kita lakukan ya, what's next seperti itu. Apa sih yang kemudian bisa kita lakukan ketika Ramadan itu pergi ya? Yang pertama, ketika Ramadan pergi, kita sudah ditinggalkan Ramadan di tahun ini, tentu kita akan merasakan berbagai perasaan ya. Yang pertama sedih misalnya kan, kemudian tidak rela ya, kemudian senang karena akan datang bulan Syawal dan Lebaran, atau bahagia akan bisa berkumpul dengan keluarga walaupun sangat terbatas ya, tapi lebih baik dibanding yang tahun lalu dalam kondisi yang lebih mungkin lebih baik saat ini. Jadi beragam perasaan kita alami, kita rasakan ketika Ramadan pergi kemarin. Kalau saya terus terang ya, saya yakin semua orang muslim dan muslimat ya seperti itu, mukminin dan mukminat jelas bersedih ya. Kemudian tidak rela ya, itu yang kita rasakan, walaupun kemudian dibalut juga dengan rasa senang dan bahagia akan bisa bertemu dengan bulan Syawal. Ini tentu perasaan yang sama-sama kita alami semuanya. Tapi saya ingin mengatakan begini, kebahagiaan dan kegembiraan itu harus ada dalam diri kita ya. Sebagai seorang muslim dan muslimat, mukminin dan mukminat seperti itu, yaitu yang pertama karena kita harus ingat sebuah hadis dari Rasulullah ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, lis-shaimi farhatani, seperti itu. Farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i rabbih, seperti itu. Yang artinya bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kegembiraan atau dua kesenangan, yaitu kegembiraan ketika dia berbuka ya, dan kegembiraan ketika berjumpa dengan Tuhannya, dengan Robnya, seperti itu. Coba Anda bayangkan setiap hari ketika bulan puasa bertemu dengan buka kan, itu yang paling kita utamakan ya. Bahkan setelah selesai bedug seperti itu kan, seringkali kita langsung minum, makan, dan ketika azan dilakukan oleh muazin, dikumandangkan oleh muazin, kita lupa membaca doa selesai azan ya, karena lagi sedang asik makan dan sebagainya. Karena sangat gembira dengan berbuka yang sudah kita alami seperti itu. Dan jangan khawatir, ini kata Rasulullah, kegembiraan yang kedua adalah ketika kita bertemu dengan Tuhan kita, dengan Allah Subhanahu wa taala esok di akhirat kelak, seperti itu. Ya, karena ibadah puasa itu adalah milik Allah kan, dan Allah sendiri yang akan menggantinya, membayarnya ya, membalasnya ke kita langsung. Karena hanya ibadah puasa, terutama ibadah puasa di bulan Ramadan ya, dan puasa-puasa lain, itu yang berhubungan sangat vertikal sifatnya. Ya kan, hanya kita dan Allah yang tahu apakah kita betul-betul berpuasa atau tidak. Tapi implikasi dari puasa kita itu adalah relasi sosial, jelas. Ya, secara horizontal seperti apa? Apakah tindak tanduk dan perilaku kita menjadi lebih baik kepada sesama? Apakah kemudian perilaku dan akhlak kita menjadi lebih baik kepada yang lain, seperti itu? Itu akan tercermin dari puasa kita yang baik atau tidak, seperti itu kan, imanan wahtisaban, seperti itu. Nah, kita mesti punya kebahagiaan dan kegembiraan yang ada dalam diri kita ketika kita ditinggalkan oleh Ramadan ya, selain rasa sedih dan juga rasa tidak rela, tapi juga bahagia karena kita sudah berpuasa dengan baik ya, berikhtiar berpuasa dengan baik, dan juga mendapatkan Syawal atau bulan yang ada di dalamnya Idul Fitri, dan juga saat kita berramah tamah dan bersilaturahim dengan sesama, seperti itu. Ini harus diingat. Jadi kegembiraan bagi kita yang sudah bisa melaksanakan puasa kemarin, sambil kita berharap dan berdoa akan mendapatkan bulan Ramadan di tahun depan. Tentu dengan keadaan yang normal dalam adaptasi kebiasaan baru yang akan datang. Insya Allah 2022 semoga kita bisa buka bersama, ya kan? Bisa
sambil hadrohan seperti itu ya. Mbak Rida sambil melantunkan suara emasnya seperti itu kan, bisa dilakukan mudah-mudahan di tahun depan. Kemudian kita menghadapi bulan Syawal saat ini, kemarin ya, di awal Syawal. Kita mengalami kegembiraan dalam ragam tradisi yang kita alami, saling berkunjung ya, makan makanan khas Lebaran, penganan khas Lebaran. Di Kalimantan Selatan mungkin wadai namanya kan, kue itu kan wadai ya. Ada tradisi-tradisi lain misalnya di Gorontalo misalnya kan, dan juga di Aceh, di berbagai tempat ya, di Madura ada lebaran ketupat ya, di Jawa Tengah Pantura dan sebagainya. Jadi kegembiraan yang termanifestasi dalam ragam tradisi. Nah, mari kita memaknai bukan sekedar tradisi ya. Apalagi dalam konteks sekarang, saya ulangi lagi tadi bahwa dalam konteks saat ini ketika kita dihadapkan dengan pandemi seperti ini, betul-betul kita berada dalam situasi yang serba tidak pasti ya. Kita jangan hanya kemudian melakukan hanya sekedar tradisi, tapi kita harus berhati-hati ya, tadi mengkolaborasikan dengan sains, dengan iptek dan juga ilmu medis. Kita harus mengikuti ulil amri dan juga para pakar medis dan juga saintis seperti itu, agar kemudian kita betul-betul mengimplementasikan dalil usul fikih yang menjadi pegangan kita sebagai kaum Azwaja Nahdiyah, al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Bahwa kita menjaga tradisi kita yang lama yang baik, tapi kita mengambil hal baru yang lebih baik seperti itu ya. Jadi alangkah lebih baik kalau Kiai NU itu tidak terpecah belah dengan mengatakan gak ada itu COVID, gak ada itu Corona. Kita hanya mujahadah saja seperti itu kan. Gak ada itu pakai masker, gak ada itu jaga jarak. Saya rasa kiai kita, ustadz kita, ya guru-guru kita itu perlu edukasi bersama juga sama dengan kita bahwa hal ini ada gitu loh ya. Jangan sampai kita mengatakan seperti itu. Alangkah lebih bijaksana dan lebih baik kalau kita mengatakan hal ini memang ada, ini bagian dari kita menghadapi cobaan dan ujian, ya kita ikuti pemerintah, kita ikuti pihak terkait, saintis dan ilmu medis, sambil kita tetap berikhtiar dan tawakal ya, dengan kita mujahadah tapi kita atur ya kan, mengikuti protokol kesehatan, kita takbiran di masjid dengan batas yang minimalis, mengikuti protokol kesehatan, kemudian kita buka bersama tapi dengan dibatasi dan betul-betul paham apa yang bisa dilakukan, apa yang tidak. Jadi kita harus memaknai tradisi kita dalam konteks Azwaja Nahdiyah, dalam konteks kekinian itu harus dengan mengkolaborasikan dengan hal yang baru yang lebih baik. Jadi jangan kita kemudian gebiah uyah gitu kan ya, mengatakan bahwa itu bohong, itu konspirasi politik. Nah, saya masih menemukan di kampung, di desa, teman-teman pendai ya, pendakwah seperti itu, ustadz, teman-teman kiai seperti itu yang masih antipati dan kemudian mengatakan hal-hal seperti itu, baik dari kalangan kita maupun yang lain. Ini kan tidak mengedukasi dan tidak bijaksana. Nah, itu yang saya katakan bahwa kita harus memaknai tradisi yang kita lakukan ya dalam konteks Azwaja Nahdiyah maupun dalam konteks Lebaran ini bukan sekedar tradisi, tapi kita mengimplementasikan dalil usul fikih yang kita pegang ini ya. Apalagi di kala pandemi ini kan ada cara dan tradisi baru via teknologi dan tata normal baru ya kan, jaga jarak ya kan, kemudian menggunakan masker, semuanya kan buat kebaikan kita ya kan. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih ya kan, menghindari sebuah keburukan adalah lebih baik daripada kita mendatangkan sebuah kebaikan ya. Terjangkit COVID itu buruk ya kan, sholat berjamaah di masjid itu baik, tapi ketika berjamaah di masjid tanpa memperhatikan protokol kesehatan, padahal daerah yang ada masjid itu adalah daerah merah secara epidemiologis, secara terjangkitnya virus corona dan sebagainya, ya sama saja bunuh diri. Padahal yang namanya syariat itu kan ada maqasidus syariahnya ya kan, ada tujuan syariah atau agama itu hadir untuk apa? Yang pertama jelas menyelamatkan agama, ya kan? Kemudian menyelamatkan nyawa manusia, menyelamatkan harta, menyelamatkan keturunan, menyelamatkan masa depan, ya kan? Jadi kita beribadah dan fikih itu punya tuntunan, ada fleksibilitasnya. Makanya kita harus mengikuti kiai-kiai kita, ulama-ulama kita yang betul-betul kemudian bisa menempatkan diri dalam konteks seperti ini. Gitu ya. Ini
di slide ini cukup penting untuk kita pahami ulang bahwa kita perlu untuk memaknai tradisi kita bukan sekedar tradisi yang kita gebiah uyah laksanakan seperti dulu dalam konteks kini ya. Kita entah yang besok ketika kita sudah mengalami kekebalan imunitas, kekebalan kelompok seperti itu ya. Itu mungkin kita bisa maknai dalam konteks yang baru seperti itu. Kemudian ingat bahwa ketika kita mudik ya, dalam waktu tahun kemarin mungkin sangat dibatasi sekali, tahun ini masih dibatasi ya. Iya. Mudik itu kan niatnya untuk apa? Untuk birrul walidain ya kan. Jelas untuk berbakti kepada kedua orang tua dan juga silaturahim. Ya, kita ingat hadis riwayat Tirmizi bahwa ridho Allah itu adalah ridho kedua orang tua kita. Jadi kita mudik atau silaturahim kepada orang tua dan keluarga yang lebih senior, yang lebih tua adalah untuk menjemput ridho dan restu orang tua kita ya. Dan barang siapa yang senang dilapangkan rizkinya dan diakhirkan ajalnya, maka sambunglah silaturahim. Ini hadis yang sahih sekali dari Imam At-Tirmidzi seperti itu. Jadi tapi dalam konteks ini jelas teman-teman sudah lebih paham ya, bisa membatasi dan juga melakukan hal-hal yang sesuai dengan standar protokol kesehatan. Bisa pulang tapi negatif ya kan, bisa pulang tapi diusahakan yakin tidak punya virus dan sebagainya. Ya kan, banyak hal-hal baru yang bisa kita lakukan dengan teknologi dan aplikasi-aplikasi yang ada. Itu kemudian pakaian baru, jelas Lebaran itu kan selalu identik dengan pakaian baru. Ya, dengan niat tampil terbaik ya. Bukan berarti kemudian untuk tampil lebih baik di antara yang lain, tapi pakaian baru dan niat tampil terbaik itu adalah cermin kesucian dan kebaruan ya, yang sifatnya simbolik di hari raya. Simbolik karena sesuai dengan hadis dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hakim ya, bahwa dari Hasan ya, As-Sabt radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada 2 hari raya agar kami memakai pakaian yang terbaik yang kami punya. Nah, masyarakat dalam konteks saat ini memaknai pakaian terbaik itu pakaian baru, ya nggak? Oleh karena itu seringkali hilal Ramadan hilal Idul Fitri, hilal 1 Syawal itu belum kelihatan, tapi hilal kembarannya sudah kelihatan di mal-mal, di supermarket, di pasar, ya kan ya. Jadi hilalnya belum kelihatan, tapi hilal kembarannya sudah nampak di mal dan juga di supermarket dan sebagainya. Jadi kalau mal, supermarket, pasar sudah ramai, sebetulnya 1 Syawal sudah dekat sekali ya, seperti itu. Ketika masjid di 20 terakhir malam Ramadan itu kan makin sepi ya kan. Nah, saat itulah sebetulnya hilal sudah kelihatan. Itu guyonannya masyarakat seperti itu biasanya. Ya, jadi pakaian baru atau niat tampil terbaik di hari raya itu cermin kesucian dan kebaruan yang sifatnya simbolik untuk memaknai kita sudah fitri ya, kembali suci setelah kita menyucikan dengan puasa dan juga zakat fitrah seperti itu. Karena apa? Rasulullah berkata sedemikian ya, memerintahkan untuk menggunakan pakaian yang terbaik yang dipunyai di 2 hari raya seperti itu. Kemudian jelas Lebaran atau Idul Fitri, Syawalan itu makan-makan ya. Karena ini memang hari untuk bergembira ya. Rasulullah SAW bersabda tentang hari raya itu adalah hari-hari untuk makan dan minum ya, makan dan minum yang baik insya Allah yang kita lakukan mudah-mudahan ya, yang halalan thayyiban seperti itu kan ya. Ini harinya bergembira, harinya makan-makan ya, harinya makan dan minum yang terbaik yang kita punya. Tapi pertanyaan berikutnya adalah Ramadan usai ya, what's next seperti itu. Lantas apa? Lantas apa? Lalu apa ya yang kita bisa lakukan ya? Seperti itu. Yang pertama, jelas kita harus istiqomah. Kita harus tetap konsisten untuk tetap beribadah dan beramal amaliyah seperti saat Ramadan seperti itu. Diusahakan kita tetap istiqomah, konsisten untuk beribadah dan beramal amaliyah seperti saat Ramadan. Semoga di antara kita yang hadir di sini ada yang mendapatkan Lailatul Qadar ya, kita tidak pernah tahu ya siapa yang mendapatkan seperti itu. Cerminannya apa ya? Cerminannya tentu lebih baik dari sebelumnya. Cerminannya tentu adalah Anda yang mendapatkan atau siapapun kita yang mendapatkan tentu akan berperilaku, bertindak tanduk dan sebagainya akan sangat berbeda dengan sebelumnya. Tentu berbeda dalam konteks yang positif. Ya, semoga
target harian Ramadan itu terjadi juga setelah Ramadan. Kita tetap bisa puasa, ya bisa tahajud, bisa sholat jamaah dengan konsisten, ya. Sholat malam dalam arti bukan tarawih ya, tapi sholat malam, ya. Sunnah fajar sebelum subuh, ya kan. Dan kemudian semua ibadah lain, ya, membaca kalimah-kalimah thayyibah dan sebagainya. Itu yang mungkin harus selalu kita istiqomah lakukan setelah Ramadan. Kemudian Idul Fitri datang atau Lebaran tiba itu bukan berarti lebar atau rampung atau selesai ibadah dan ketaatannya. Namun selesai untuk melanjutkan dengan amal berikutnya pasca Ramadan. Jadi selesai memang, tapi dilanjutkan. Ada kontinuitas, ada sustainability, ada keberlanjutan, yaitu fa'idha faragta fansab wa ila rabbika farghab, seperti itu kan, bahwa ada hal lain yang harus kita lakukan setelah kita menyelesaikan satu masalah, suatu hal yang sudah kita lakukan. Ramadan boleh usai, tapi kemudian amal-amal Ramadan kita istiqomah lakukan di pasca Ramadan, seperti itu. Kemudian jelas teman-teman mengangeni atau kemudian baper, ya, atau ingat selalu dengan Ramadan, seperti itu kan. Yang paling diingatkan kalau saya jelas tadarus setelah tarawih, seperti itu kan, dengan jamaah saya di masjid, dengan bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, murid-murid dan sebagainya, itu kan senang banget kumpul, ya. Di kampung alhamdulillah selama Ramadan ini aman, baik, ya. Sholat tarawih bisa bareng-bareng, tetap hati-hati tapi suasananya nggak hilang. Nah, itu kan yang kita kangeni dari bulan Ramadan. Nah, jika kita kangen, ya, ibadah dengan bulan Ramadan, maka sungguh sebetulnya kan puasa, tadarus, sholat malam itu terbuka di bulan-bulan lain juga, bukan? Seperti itu kan? Amalan-amalan itu kan ada di bulan-bulan lain setelah Ramadan, ya. Puasanya masih ada, puasa yang lain, ya. Kemudian tadarus, sholat malam. Jangan sampai yang kita kangeni malah petasan, ya. Acara-acara gaul di bulan Ramadan, kemarin beberapa acara-acara TV, ya. Diskon pakaian, THR dan lain sebagainya, misalnya seperti itu. Kemudian yang perlu kita renungkan, nah ini ada yang perlu teman-teman renungkan sekali dalam kitab Lataiful Ma'arif, ya, di halaman 232, kanu yad'unallaha sittata ashhur ayyablughum syahru ramadhana thumma yad'unallaha sittata ashhur ayyataqabbalahu minhum, seperti itu. Mereka itu para sahabat berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar mereka dapat menjumpai bulan Ramadan kembali. Kemudian mereka pun berdoa selama 6 bulan agar amalan yang telah mereka kerjakan diterima olehnya. Jadi para sahabat itu berdoanya nggak kira-kira 6 bulan setelah dan 6 bulan menuju, itu kemudian berdoa, berharap berjumpa kembali dan juga berharap dalam doanya agar amalan yang telah dikerjakan diterima oleh Allah. Jadi ini harus kita selalu lakukan pasca Ramadan. Karena mendapatkan Ramadan di tahun berikutnya tentu harapan kita. Ya, jadi kita harus selalu ingat dan berharap. Makanya kalau Aswaja An-Nahdiyah itu kan selalu, ya, ketika sudah masuk bulan Rajab, ya, bulan Rajab itu kan, Allahumma barik lana fi Rajaban, ya kan, wa sya'bana wa ballighna Ramadan, seperti itu kan. Itu kan sambil kita puji-pujian, ya kan, kita baca di masjid, di langgar, di surau, seperti itu kan luar biasa kan. Itu kan bahwa kita mengharapkan keberkahan di bulan Sya'ban, ya kan. Ya kan, dipertemukan dengan bulan Ramadan, setelah kita juga diberikan keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan mendapatkan bulan Ramadan. Secara tidak langsung sebetulnya doa itu, doa Rasulullah itu adalah doa panjang umur, ya kan? Kan kita mengharapkan untuk mendapatkan berkah di bulan secara tidak langsung itu adalah doa untuk panjang umur. Jadi orang NU itu insya Allah kalau sudah masuk Rajab, Sya'ban itu panjang umur kalau bisa masuk sampai Ramadan. Karena apa? Setiap malam bacaannya itu 3 bulan, ya kan? Nah, jadi jangan salah, itu doa Rasulullah seperti itu, ya. Dan itu harus kita amalkan karena itu doa panjang umur, ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kita juga harus merenungkan bahwa Allah yang kita sembah dalam bulan Ramadan itu bukankah Allah yang kita sembah juga di luar bulan Ramadan. Jadi sama-sama Tuhannya juga itu saja. Jadi alangkah lebih baik kalau pasca Ramadan kita juga
selalu kemudian tidak kendur, tidak berkurang gas kita seperti itu dalam beribadah dan berbuat baik seperti itu. Kemudian ya mengabadikan semangat dan hikmah Ramadan itu dalam bulan Syawal ini dan bulan-bulan setelah ini. Sambil mungkin ada di antara kita yang punya rezeki ya dengan keluarganya untuk bisa umroh atau bisa naik haji ya, amin ya, siapa tahu ada seperti itu kan. Atau ada yang tiba-tiba selesai Syawal ini dilamar ya kan, wah tiba-tiba dilamar oleh Raja Minyak seperti itu kan, bulan haji nikahnya kan, siapa tahu kan, kita tidak pernah tahu ya, tiba-tiba disuruh selesai kuliahnya nggak usah langsung kuliah lagi, kenapa, dilamar oleh kiai, wah langsung kan misalnya kiai muda gitu seperti itu kan, hafal kitab kuning 70 buah seperti itu kan, nah, kita kan ya hafid Quran, nah ternyata ya itu kan tidak pernah kita ketahui. Jadi teman-teman, mari mengabadikan semangat dan hikmah Ramadan pasca Ramadan dan di awal bulan Syawal ini. Dan kita harus ingat, nah ini yang penting ya teman-teman, sahabat-sahabat, semua ibadah dan tuntunannya itu disyariatkan untuk membentuk karakter akhlak kita. Coba sahabat-sahabat lihat, sholat itu kan untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya kan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal mungkar, seperti itu kan. Zakat itu mensucikan jiwa muzaki, ya. Ini Mas Zaki hadir nggak hari ini, disebut namanya nih, Ahmad Muzaki nih, dari Cirebon ya, penguasa tanah Cirebon, hadir, moga-moga, saya belum lihat nih. Kemudian puasa itu kan melatih kita untuk jadi ikhlas, ihsan, istiqomah, toleran, dan juga moderat, ya kan? Jadi semua ibadah, apalagi ibadah-ibadah yang utama ini, itu tuntunannya jelas adalah disyariatkan untuk membentuk karakter akhlak kita. Jadi menjauhi perbuatan keji dan mungkar untuk sholat, mensucikan jiwa muzaki bagi yang zakat, dan juga mensucikan harta. Ya kan, membuat kita jadi tidak kikir dan tidak bakhil seperti itu. Puasa jelas melatih jadi ikhlas, ihsan, istiqomah, toleran, dan moderat seperti itu. Kemudian yang penting dari semuanya adalah mewujudkan dan menjadikan karakter takwa ada dalam diri kita. Ya kan, semuanya ujung-ujungnya itu. Karena yang membedakan kita dengan yang lain bukan harta kita, bukan gantengnya kita, bukan kekuasaan, bukan jabatan, tapi kata Allah kan, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Seperti itu kan, bahwa yang paling mulia di antara kamu sekalian, kata Allah, adalah yang paling takwa. Nah, ini puasa, sholat, dan sebagainya tadi membentuk ketakwaan. Nah, kembali ke konteks lebaran. Lebaran dalam tradisi kita disebut ya dari kata laburan, yang berarti memberikan warna cat putih bersih sebagai dasar baru tanpa noda. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka akan ingat kepada Allah, seperti itu ya. Mereka akan ingat kepada Allah. Ya, dan lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, seperti itu. Ini yang harus kita ingat. Laburan itu artinya ini. Orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah dan memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Itu makna lebaran. Kemudian lebaran juga adalah leburan, yang berarti menghapus dosa antar saudara. Wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas, seperti itu. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, seperti itu. Kemudian makna lebaran yang berikutnya adalah luberan, yang berarti mengalirkan harta dan apa yang kita punya dalam kondisi apapun. Makanya sering berbagi, ya kan? Berbagi angpau dan sebagainya bagi yang mampu, berbagi hal-hal yang baik kepada yang lain. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i, seperti itu. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Itu kan luberan, artinya kita merasa kita punya sesuatu yang lebih untuk diberikan karena luber, ya, diharapkan seperti itu. Nah, alhamdulillah ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga makin erat tali silaturahim di antara kita, dan semoga kita mampu menjalankan semuanya dengan baik, dengan istiqomah, dengan konsisten, dan semoga Allah selalu memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, dan kita bisa dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan tahun depan dan tahun-tahun setelahnya, dan juga
bisa ketemu secara offline ya, bisa hadrohan bareng lagi, bisa main di rumah saya, bisa ketemu ya macam-macam ya dan sebagainya. Amin. Seperti itu. Jangan lupa ini di bawah ada YouTube saya yang baru ya, mengganti YouTube lama yang hilang raib dari YouTube ya. Saat berbarengan dengan hilangnya YouTube Gen Halilintar dan Torik Halilintar, tapi mereka keluar berhasil kembali, saya tidak berhasil karena siapa saya kan tidak punya kemampuan seperti mereka ya. Siap, Gus. Gitu ya. Terima kasih atas kesempatan dan juga perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya sudah pernah saya sampaikan, saya anggota LKMD ya. Bukan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa saja Mbak Rida, tapi lebih kurangnya mohon dimaafkan. Ya, LKMD itu bukan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa saja, tapi juga lain kali mohon diundang kembali seperti itu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Ya, kasih banyak Pak oke. Alif atas Sama-sama. pemaparan. Jadi teman-teman ada 2 poin yang mungkin yang kita harus highlight dari pemaparan Pak Alif tadi, yakni ya kita harus melanjutkan apa yang kita lakukan ketika Ramadan gitu Pak Alif. Ya, siap. Dan Ini juga kita harus menyelaraskan dengan kondisi pandemi dan tentu saja amalan-amalan yang kita lakukan ya. ini ada Baiklah, para hadirin sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk semuanya yang sudah melampirkan doa-doa di hari yang penuh di bulan yang penuh kemenangan ini. Tersampaikanlah sudah tujuan kita berhalal bihalal untuk saling memaafkan. Terima kasih Pak Alif atas mauidhah hasanah yang sangat mencerahkan pada malam hari ini. Dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan di acara ini. Kami sadar banyak kekurangan sekali untuk mempersembahkan lingkup halal bihalal yang maksimal, tetapi semoga maksudnya tersampaikan. Dengan acara ini juga kita jadi kenal para sesepuh. Ada angkatan 2020 bisa saling mengenal dan juga kita juga jadinya engagementnya kelihatan ya di sini dan berterima kasih kepada teman-teman semua yang antusias mengikuti acara dari awal sampai akhir. Melihat jumlahnya juga sangat luar biasa ya. Jadi akhir kata, mohon maaf lahir dan batin, selamat lebaran untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah di screenshot ya? Sudah ya? Sebelumnya foto bersama. Mohon maaf, jangan pada live dulu. Belum. Ini kita foto bersama. Siap. Mohon maaf, hampir terlewat. Teman-teman on cam yuk, biar bagus fotonya. Wah, Nadia mantap nih. Mungkin dari Mas Yusuf bisa di screenshot, soalnya di tempat saya kebetulan jaringannya agak. Oke, bentar. Siap-siap dulu. Mas Yusuf ini langsung live dari Istana Negara. Oh iya Pak. Sudah siap teman-teman? Pak Alif sudah ya. Oke, 1, 2, 3. Sebentar. Oke, di save dulu. Lagi. Lagi yuk. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Pak Ali, terima kasih Mas, Mbak, terima kasih teman-teman semuanya. Sama-sama. Terima kasih Pak Ali. Amin.